Meski telah dibantah oleh Hizbullah, media Israel masih saja menggaungkan soal skenario pembunuhan kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Seperti diketahui, Haniyeh terbunuh dalam serangan rudal berpemandu di Teheran, Iran pada 31 Juli 2024. Media Israel menyebut kematian Haniyeh itu ada campur tangan pihak keamanan Iran. Dikutip dari Tribun.News, mereka mengklaim bahwa sebuah alat peledak diletakkan di bawah ranjang Ismail Haniyeh. Alat peledak itu dipasang oleh 2 orang Iran yang direkrut oleh Mossad, Badan Mata-Mata Israel. Disebutkan 2 orang yang terlibat itu adalah anggota unit keamanan Ansar al-Mahdi dari Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Mereka diam-diam memasuki kamar Haniyeh untuk memasang alat peledak. Kemudian keduanya dijemput oleh Mossad dan direlokasi ke Eropa Utara. Media Israel itu mengatakan orang-orang Iran baru menyadari aksi pembelotan itu setelah Haniyeh terbunuh. Pasukan Israel atau IDF disebutkan bakal kewalahan menghadapi gempuran senjata Hizbullah dan Iran. IDF diklaim tak memiliki sistem pertahanan udara yang memadai dalam hal jumlah. Sederhananya, militer Israel saat ini dilaporkan tengah berpacu dengan amunisi yang kian kritis. Dikutip dari Tribun.News, situasi tersebut menimbulkan keraguan atas kemampuan IDF dalam menangkis serangan Hizbullah dan Iran. Kekhawatiran atas berkurangnya bantuan dari Arab juga muncul, terlebih selesai agresi terbaru Israel, yang mana IDF membunuh bos Hamas Ismail Haniyeh dan komandan senior Hizbullah Fuad Shukr. Tom Garako, Direktur Proyek Pertahanan Rudal di Center for Strategic and International Studies, berbicara tentang menipisnya pencegat Iron Dome Israel saat ini. Ia mengklaim Iran dan proksinya bakal mengalahkan sistem pertahanan Zionis. Garako juga menyatakan bahwa Iron Dome tak akan cukup untuk menepis serangan dari 100.000 roket. Israel saat ini tengah bersiap untuk menghadapi serangan balasan dari Iran dan proksinya. Serangan itu menyusul terbunuhnya bos Hamas Ismail Haniyeh dan komandan tinggi Hizbullah Fuad Shukr pada 31 Juli 2024 lalu. Rupanya, Iran digadang-gadang memiliki persenjataan yang mampu menembus sistem pertahanan udara Israel. Hal tersebut dilaporkan oleh media Amerika Serikat Wall Street Journal. Dikutip dari Tribun.News, serangan Iran dan proksinya disebut bakal menjadi ujian terbesar bagi Iron Dome Israel. Disebutkan, Iron Dome milik Zionis itu harus diperluas. Meski begitu, sejauh ini Iron Dome masih kerap mengalami kegagalan saat mencegat serangan. Senjata abu Iran itu dikabarkan adalah pesawat nirawak dan rudal balistik. Adapun Hizbullah memiliki persenjataan dengan puluhan ribu mortir, roket, dan rudal berpemandu presisi. Penyergapan kembali dilakukan oleh Brigade Al-Qassam, sayap militan Hamas, di titik terjauh di sebelah timur Khan Yunis. Penyerangan itu terjadi di sebuah zona penyangga dekat dengan pagar pemisah Israel dan Gaza. Dalam video yang dibagikan Al-Qassam, diketahui bahwa penyergapan bernama Al-Farahin II itu terjadi pada Senin 5 Agustus 2024 lalu. Dikutip dari Palestine Chronicles, Al-Qassam menargetkan pasukan Israel menggunakan perangkat Sechil. Al-Qassam merancang dan merakit sendiri jebakan maut tersebut. Para pejuang Al-Qassam lantas meletakkan jebakan itu di atas reruntuhan bangunan. Klip itu lantas menampilkan sekelompok tentara Zionis berada di dekat perangkat Sechil itu. Saat tempat tentara Israel mendekat, Al-Qassam langsung meledakkan perangkat tersebut. Mendapati rekannya dibom, sejumlah prajurit IDF langsung mengangkutnya. Mereka mengevakuasi tentara IDF yang tewas dan terluka menggunakan tank. Sebagai informasi, perangkat Sechil itu diekstraksi dari rudal Israel yang gagal meledak. Perangkat itu mengandung 750 buah pecahan peluru. Turki kini telah bergabung dengan Afrika Selatan dan sejumlah negara lainnya untuk mengajukan gugatan kasus genosida yang dilakukan Israel. Gugatan itu dilayangkan ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Delegasi Turki termasuk Duta Besar Ankara untuk Den Haag Selçuk Unal resmi mengajukan permintaan tersebut pada Rabu 7 Agustus 2024. Keputusan Turki untuk campur tangan mencerminkan pentingnya negara itu
untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Palestina. Dikutip dari Tribun News, Turki kini menjadi negara ketujuh yang resmi bergabung dalam kasus gugatan genosida ini. Langkah Turki itu menyusul Kolombia, Nicaragua, Spanyol, Libya, Palestina, dan Meksiko yang terlebih dulu bergabung dalam kasus itu. Sebelumnya, Ankara mengumumkan niatnya untuk bergabung dengan Afrika Selatan pada bulan Mei 2024 lalu. Lebih lanjut, sidang pendahuluan telah diadakan ICJ. Sementara itu, ICJ telah mengeluarkan 4 putusan terhadap Israel sejak 26 Januari lalu. Terbaru adalah perintah pada bulan Mei bagi Israel. Negara Zionis itu diperintahkan untuk menghentikan serangan militernya dan tindakan lainnya di Rafah. Baru-baru ini beredar rekaman CCTV yang menampilkan aksi tak pantas oleh tentara Israel. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah pasukan pendudukan Israel atau IOF bersama 30 tahanan Palestina. Usul punya usul rekaman itu diambil di penjara SD Teiman. Kemudian CCTV itu juga merekam aksi senonoh yang dilakukan tentara Israel. Terlihat seorang tahanan digiring ke bagian pojok ruangan dan dilecehkan. Tentara tersebut melakukan sodomi sambil ditutupi perisai oleh prajurit IOF lainnya. Viralnya video itu lantas membuat Menteri Keuangan Israel buka suara. Dikutip dari Tribun News, Bezalel Smotrich lantas menyerukan agar diadakan penyelidikan atas video tersebut. Namun ia menekankan bahwa penyelidikan itu bukan untuk keadilan korban, tetapi mencari tahu siapa yang membocorkan rekaman CCTV tersebut. Lewat tweetan X-nya pada Kamis 8 Agustus 2024, Smotrich menyebut bocornya video itu dapat merusak citra Israel di mata dunia. Perlawanan Hizbullah terus melakukan serangkaian operasi militer yang menargetkan posisi pasukan Israel. Mereka juga menghabisi pengangkut lapis baja tentara Zionis. Seperti yang terekam dalam video yang dibagikan Hizbullah di Telegram pada Rabu 7 Agustus 2024. Perlawanan Islam Lebanon itu tampak membagikan rekaman dari sebuah drone. Pesawat nirawak itu merekam area situs Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kharshuba, Lebanon. Kemudian drone itu berfokus ke satu titik yang terdapat 2 kendaraan lapis baja IDF. Setelah target terkunci, drone Hizbullah itu pun melesat dengan cepat dan menghantam kendaraan militer Zionis itu. Sebelumnya, Hizbullah juga melancarkan serangan udara menggunakan segerombolan drone. Sejumlah pesawat nirawak itu menarget posisi artileri musuh di Al-Zawra. Hizbullah juga menembaki markas komando utara di pangkalan Enzeitim dengan roket Grad. Baru-baru ini beredar rekaman CCTV yang menampilkan aksi tak pantas oleh tentara Israel. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah pasukan pendudukan Israel atau IOF bersama 30 tahanan Palestina. Usul punya usul rekaman itu diambil di penjara SD Teiman. Kemudian CCTV itu juga merekam aksi senonoh yang dilakukan tentara Israel. Terlihat seorang tahanan digiring ke bagian pojok ruangan dan dilecehkan. Tentara tersebut melakukan sodomi sambil ditutupi perisai oleh prajurit IOF lainnya. Viralnya video itu lantas membuat Menteri Keuangan Israel buka suara. Dikutip dari Tribun News, Bezalel Smotrich lantas menyerukan agar diadakan penyelidikan atas video tersebut. Namun ia menekankan bahwa penyelidikan itu bukan untuk keadilan korban, tetapi mencari tahu siapa yang membocorkan rekaman CCTV tersebut. Lewat tweetan X-nya pada Kamis 8 Agustus 2024, Smotrich menyebut bocornya video itu dapat merusak citra Israel di mata dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.